mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-Fatah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita kembali dapat berwajah dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, yaitu kajian yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Taufik Saleh At-Tamimi. Alhamdulillah sudah berada di tengah kita. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah terjunnya lebih besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di kita. Untuk langsung saja kami berikan kesempatan untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح سيدنا الحاج أحمد بن عيسى النبي مقدم محمد بن علي العالمي الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kita masih membahas rukun iman yang ke-6, yaitu wa tu'mina billah, yaitu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada ketetapan Allah baik dan buruknya. Yang kita anggap baik belum tentu itu baik untuk kita. Yang kita anggap buruk belum tentu itu buruk untuk kita. Tinggal kita yang mana menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridha kepada ketetapan Allah. Kalau kita ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kemuliaan yang akan kita dapatkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala.
kalau hamba sudah ridha atas ketetapan Allah, Allah juga akan ridha kepadanya. Makna ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pandang daripada bentuk dosa yang telah ia lakukan, besarnya, banyaknya dosa yang ia lakukan tidak dipandang oleh Allah. Kenapa? Allah sudah ridha kepada hamba tersebut. Nah, makanya setiap ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, yang mana kita harus menerimanya dengan apa? Kesabaran. Dan kita pasti mampu dalam menghadapi daripada musibah tersebut. Karena tidak mungkin Allah memberikan beban, ujian itu melebihi daripada kemampuan kita. La yukallifullah nafsan illa usaha. Yang tidak mungkin Allah memberikan daripada beban, ujian kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita menyangka ini aku tak mampu walah apa, berarti tidak percaya dengan kalam Allah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tidak percaya dengan kalam Allah, coba renungkan, orang-orang yang mulia di sisinya Allah diberikan ujian lebih berat dibandingkan diri kita. Para nabi dan rasul itu ujiannya tuh dengan kita tuh tidak sebanding. Seujung kuku tidak ada apa-apanya. Padahal orang yang paling dekat dengan Allah. Ini banyak kan kita berkalut nih, apa dosaku sampai aku diginikan, harta aku habis, anak aku mati, laki aku mati, habis semua. Nak melakukan dosa, merasa dia taat kepada Allah, jadi dia tidak terima ketika diperlakukan seperti itu sama Allah. Perlu diingat, para nabi lebih lagi ibadahnya kepada Allah dan lebih mulia lagi kedudukannya di sisinya Allah. Itu ujian lebih daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan semua anak laki-laki beliau yang mana meninggal. Siapa yang tak kepingin anak laki-laki? Nah, kepingin tak? Bohong kalau ada laki-laki tak kepingin anak laki-laki. Pasti kepingin anak laki-laki. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap punya anak laki-laki meninggal. Berat-berat tuh kita macam itu, sehingga Rasulullah tidak memiliki satu pun daripada anak laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi yang lain begitu juga. Nabi Ayyub, bayangkan Nabi Ayyub terkenal dengan kesabarannya. Semuanya diambil sama Allah. Apa yang tak diambil sama Allah? Harta habis, anak mati semua, dikasih penyakit lagi. Tapi Nabi Ayyub tetap sabar. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala yang mana menghabiskan menghanguskan seluruh daripada harta yang dimiliki oleh Nabi Ayyub, ladangnya terbakar habis, hewan ternaknya habis, mati semua. Nabi Ayyub ketika mendengar itu hanya mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberi juga mengambil. Alhamdulillahilladzi a'ta wa akhad, segala puji bagi Allah yang telah memberi dan juga mengambil. Bayangkan ketika hartanya diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayyub masih sempat-sempatnya memuji kepada Allah atas apa yang sudah diberikan oleh Allah dan juga atas apa yang diambil oleh Allah. Karena Nabi Ayyub menyadari semua daripada nikmat yang Allah berikan itu datangnya dari Allah. Sedangkan nikmat itu hanya amanah, maka sang pemilik amanah kapan saja boleh mengambilnya. Kita tak boleh marah. Kita tak boleh marah. Macam contoh sahabat sahabiyah, sahabat wanita, ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik, Ummu Sulaim, itu sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Anak meninggal nih, yang mana
dirapikan anak yang sudah meninggal ni, laki datang tak dikasih tahu langsung. Dia tetap melayani lakinya, suaminya. Dia siapkan makanan untuk suaminya, dia berdandan, lalu melayani suaminya di malam itu. Selesai itu baru dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, misalkan ada seseorang menitipkan barang kepadamu, lalu beberapa lama kemudian sang pemilik barang itu ingin mengambil titipannya yang dititipkan kepada engkau. Ketika dia ingin mengambil, kau berikan apa enggak? Ya tentulah aku berikan, bukan barang aku. Kalau begitu, kata Ummu Sulaim, anak kita yang titipan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah diambil oleh sang maha pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Nabi Ayyub malah memuji kepada Allah, padahal habis seluruh hartanya, tak bersisa. Pada Nabi Ayyub kaya yang tak ketulungan, taat dia tak ketulungan. Harta yang dimiliki oleh Nabi Ayyub tidak taruh di hati, tapi taruh di tangan. Setiap ada orang datang butuh bantuan, dibantu. Memberi makan fakir miskin, memberikan kecukupan orang-orang yang mana kesusahan. Itu Nabi Ayyub. Tapi habis hartanya. Ada Nabi Ayyub alaihissalam yang mana mencelah Allah, menunjukkan ketidakterimaan beliau karena diperlakukan seperti itu. Aku sudah baik, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Aku udah taat, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Tidak ada Nabi Ayyub berkata seperti itu. Itu Nabi Ayyub. Udah harta habis nih, anaknya yang mana kena reruntuhan daripada rumah milik daripada Nabi Ayyub, pas anaknya ada di rumah seluruhnya. Tidak ada satu pun anak daripada Nabi Ayyub yang hidup, meninggal semua. Ketika mendengar itu, apa yang diucapkan oleh Nabi Ayyub? Alhamdulillahilladzi a'ata wa akhad. Segala puji bagi Allah yang telah memberi dan juga mengambil. Ini keyakinan Nabi Ayyub, bahawa yang memberi itu Allah, yang mengambil juga Allah. Karena barang yang diberi itu adalah titipan, maka satu saat akan diambil oleh Allah, dan kita harus menerima itu. Terima Nabi Ayyub. Tidak protes Nabi Ayyub. Apa selesai sampai situ? Dikasih penyakit lagi. Udah harta habis, anak semua meninggal, dikasih penyakit, Nabi Ayyub tetap sabar. Tidak ada berkeluh kesah. Bahkan ketika sakit, Nabi Ayyub tidak ada mengeluh atau meminta kepada Allah agar disegerakan sembuh daripada penyakitnya. Tidak ada. Itu Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kenapa Allah berikan ujian-ujian itu? Karena Allah tu lebih tahu bahawa kita tu mampu. Jangan kita menganggap ini di luar batas kemampuan kita. Kalau kita berkata seperti itu, berarti kita mengatakan Allah itu dusta. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullah nafsan illa kecuali sesuai kemampuan. Allah berikan ujian, berikan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Tak mungkin lebih daripada kemampuan kita. Kita saja yang berkata seperti itu. Sebenarnya kita mampu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bagaimana menanggapi daripada ujian Allah. Apakah sabar atau sebaliknya? Kalau sabar, maka diangkatlah derajat kita lebih mulia lagi di sisi Allah. Tapi kalau kita tidak sabar, maka kehinaan yang akan kita dapatkan. Jadi harus ridha atas apa yang Allah tetapkan. Jangan sampai tidak ridha atas apa yang Allah tetapkan kepada kita semua. Dan sebagaimana minggu lalu kita bahas bahawa ketetapan Allah bisa kita rubah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi sebagaimana minggu lalu kita bahas, hendaklah berdoa dengan adab. Jangan sembarangan dalam berdoa. Ini berdoa langsung angkat tangan, langsung dipinta apa yang dia mau minta. Padahal di dalam doa itu ada adab-adabnya. Sebagaimana di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ahadukum falyabda bitahmidillah was-sana' alaihi, thumma yusalla 'ala an-nabi, thumma yad'u bima syaa." Jika salah seorang di antara kalian mulai di dalam berdoa, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa yusalla 'ala nabi, kemudian bersalawat kepada Nabi. Kemudian summa yad'u bima syaa, silakan minta apa yang kau minta. Jadi kalau kita mau berdoa, adabnya pertama, jangan lupa kita berdoa kepada Allah dengan memuji kepada Allah. Jangan langsung minta. Minimal kita memuji, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dah memuji kepada Allah. Thumma yusalla 'ala nabi, kemudian bersalawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Udah begitu, summa yad'u bima syaa, kata Nabi, maka mintalah apa yang kau mau minta. Doa kau sama Allah. Apa yang mau? Minta nak berangkat haji, minta. Minta kau pengen punya rumah, minta. Minta kau pengen punya mobil, minta. Pengen punya anak, minta. Pengen punya anak perempuan, minta. Pengen punya anak laki-laki, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan adabnya. Pertama dengan memuji kepada Allah, baru kita bersalawat kepada Nabi. Jangan langsung Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikan hamba. Jangan gitu, itu tak ada adab. Bagaimana mau diijabah oleh Allah kalau kita meminta tanpa macam seseorang ya meminta bantuan kepada kita tapi tak pakai adab. Kira-kira kita mau bantu apa tak? Yang ada apa? Kita omelkan tu orang. Kau ni luar biasa memang. Minta cuba baik-baik. Yang macam gini. Begitu juga kita meminta kepada Allah, harus ada adabnya. Adab dalam berdoa, jangan lupa memuji kepada Allah pertamanya, kedua bersalawat kepada Nabi. Ini kalau di dalam doa tidak ada salawat kepada Nabi, jangan harap doa kita akan diijabah oleh Allah. Karena dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjub hatta yusalla 'ala nabi. Segala bentuk doa terhalang untuk dikabulkan oleh Allah hingga di dalam doa itu diucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa bersalawat kepada Nabi. Dan juga dikatakan dalam riwayat yang lain oleh Nabi, hendaklah di dalam doa itu jangan lupa berdoa untuk orang tuanya. Doa untuk orang tua ni pemancing daripada doa kita untuk diijabah oleh Allah. Maka misal kita yang ringkas saja, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kita minta apa yang kita minta, apa yang kita mau. Tapi jangan lupa berdoa dulu untuk orang tua kita. Ini banyak kita ni lupa untuk mendoakan daripada orang tua kita di setiap panjatan doa kita. Yang kita panjatkan daripada doa kita adalah sesuatu yang mana berkaitan dengan kita je. Dengan orang tua lupa. Jangan seperti itu. Ingat ketika kita berdoa untuk orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal, kita dianggap sebagai seorang anak lagi berbakti kepada orang tua kita, sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Karena ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang tuaku ni sudah meninggal, apakah masih ada tersisa
daripada bakti untuk orang tua. Orang tua aku dah meninggal ni, apakah masih bisa aku berbakti sama orang tua aku? Maksudnya itu pertanyaannya. Apa kata Nabi? Tentu. Dan salah satu di antaranya apa dikatakan oleh Nabi? Wassalatu alaihima, yaitu berdoa untuk keduanya. Ketika seseorang mendoakan kedua orang tua yang sudah meninggal, maka dia lagi berbakti sama kedua orang tuanya. Maka jangan lupa kita panjatkan doa untuk orang tua kita di setiap doa kita. Itu dulu. Udah itu baru pinta apa yang kita pinta. Mendoakan orang tua kita ini sebagai pemancing, penarik untuk doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Hilyatul Awliya karangan daripada Abu Nu'aim Al-Asbahani, yang mana penduduk kota Basra ketika melihat daripada Imam Ibrahim bin Adham berada di pasar, beliau mengurumuni daripada Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ini penduduk kota Basra ni. Lalu mereka bertanya kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham, "Ya Aba Ishaq, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum." Allah berfirman, mintalah kepada aku, niscaya akan aku berikan. Kami ini sudah minta dalam waktu yang lama, tapi belum juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Imam Ibrahim bin Adham lalu berkata, "Ya ahlal Basra, matat qulubukum fi asyrati asya." Wahai penduduk kota Basra, telah mati daripada hati kalian disebabkan 10 perkara. Itu menjadi penyebab doa kalian tidak diijabah oleh Allah. Sebab apa? Matinya hati. Apa penyebab matinya hati itu? 10. Yang pertama kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, awwaluha araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Engkau mengenal Allah, tahu akan Allah, tetapi engkau tidak memberikan haknya Allah. Apa haknya Allah atas diri kita? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Itu haknya Allah atas kita, yaitu dengan kita beribadah kepada Allah, maka kita telah memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan kita bertakwa kepada Allah, yaitu imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi daripada apa yang Allah larang, maka kita lagi memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Maka orang yang seperti ini tidak mati hatinya. Tetapi sebaliknya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibrahim bin Adham, orang yang mati hatinya, dia mengenal Allah, tapi dia tidak memberikan haknya Allah. Dia tahu Allah adalah Tuhan yang pantas untuk disembah, tapi dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu apa yang Allah perintahkan, tapi dia tidak laksanakan. Dia tahu apa yang Allah larang, tapi dia kerjakan. Inilah orang yang mengenal Allah tapi tidak memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. As-sani, qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca daripada kitab Allah Al-Quranul Karim, tapi kalian tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Macam kita ni baca Quran udah bagus, jangan pula kita salahkan. Tak ada guna kau baca Quran tapi kau tak ngamalkan apa yang ada di dalamnya. Dia baca Quran dan alhamdulillah, itu udah suatu kebaikan. Tinggal kita suruh dia belajar apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini belajar apa yang dalam Al-Quran, jangan nak baca terjemahan. Akhirat tu dipahami dengan akalnya,
dijalankan sesat. Tak bisa kita memahami Al-Quran dengan kita membaca terjemahan, pasti sesat. Ana pastikan. Karena banyak daripada ayat-ayat Al-Quran butuh ditakwil, butuh ditafsir. Maka tanya kepada orang yang lebih mengerti. Maka kalau ada majlis yang mengajarkan daripada tafsir Al-Quran, duduk. Biar apa? Kita tahu setiap daripada firman-firman Allah, apa maksud daripada firman itu. Ketika kita tahu maksud daripada firman-Nya Allah, kita pun bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kan banyak kita sekarang kan baca ya pandai, baca ya pandai, tapi apa yang dibaca maksudnya apa kita tak tahu. Bahkan qari sekalipun, juara dunia, bacaan bagus, tajwidnya bagus, kadang tak tahu apa yang dibaca itu, apa maknanya. Ini banyak sekarang kalau tidak tahu apa makna daripada apa yang dibaca, lalu bagaimana dia akan mengamalkan daripada yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ketika kita mengetahui apa isi yang ada di dalam Al-Quran. Untuk mengetahui apa isi daripada Al-Quran, maksud daripada firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, maka butuh belajar. Belajar bukan dengan membaca. Belajar bukan dengan membaca. Kalau ilmu agama, kau banyak baca tanpa berguru, sama dengan belajar dengan syaitan. Iya pak. Ni buku agama kau baca suang, kadang ada belajar. Baca ya tu. Ini buku baca. Tapi tanpa didampingi oleh guru, tidak berguru. Dikatakan oleh para ulama, itu sama dengan belajar dengan syaitan. Siapa yang akan memberitahukan dia apa maksud daripada pemahaman daripada apa yang dibaca? Tak ada kecuali dirinya sendiri. Sedangkan dirinya sendiri ilmu tak seberapa. Akhirat itu semuanya dilogikakan pakai akalnya. Agama ni tak semua pakai logika. Ada yang mana di luar logika. Tak semua pakai logika. Ada yang di luar logika, yang tak kita bisa terima dengan akal gitu. Tak semua. Coba kalau kita yang mana belajar tanpa berguru, bahaya, bisa tersesat gitu. Maka baca boleh, tapi tetap harus berguru dengan seseorang, terutama dalam memahami daripada Al-Quranul Karim. Baca udah bagus, tapi hendaknya ketika kita membaca, kita tahu makna daripada Al-Quran, sehingga Al-Quran kita bisa jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita baca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Az-zikri di sini dikatakan oleh para ahli tafsir adalah kalam Allah Al-Quranul Karim. Macam ini aja. Kalau kita baca lihat terjemahan, az-zikri itu peringatan. Para ulama ahli tafsir mengatakan az-zikri itu adalah kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi barang siapa yang berpaling daripada kalam Allah, ini hikmah daripada kita belajar. Coba kalau tak belajar, bingung sendiri, apa maksud peringatan Allah ni? Berpaling daripada peringatan Allah ni, Allah ancam untuk orang yang berpaling daripada Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, akan Allah buat kehidupannya sulit. Bisa dengan rezekinya seret, atau kaya dia tapi tidak Allah berikan ketenangan di dalam kehidupannya. Makanya banyak duit belum tentu tenang, belum tentu senang. Belum tentu. Kalau benar banyak duit, tenang hidup, senang hidup. Sekarang saya mau tanya,
siapa banyak pergi ke doktor psikolog? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya apa orang miskin? Siapa orang paling banyak stres? Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, Pak. Sampai-sampai mau tidur ya dengan ubat. Minum obat lo. Itu menunjukkan harta belum tentu membuat daripada diri kita senang dan tenang. Coba kalau kita, Pak, ngantuk kena bantal, almarhum langsung. Apa ndak? Tidur kan mati sementara. Tidur kan mati sementara. Langsung berlayar kita. Kena ya bantal. Ya Allah, dengkong serumah kedengaran. Nikmat rasa tidur. Kadang tidur di sini aja nih. Kadang dikasih alas dia sikit. Pulas tidur. Macam orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, orang-orang miskin, fakir miskin. Tidur tanpa alas. Dengan bantal, ya Allah, keras minta ampun. Bantal yang kapuk tu, kapuk kalau udah lama tu kan bertuku. Tak ada lembut lagi kan? Angin tak ada, tapi nyaman dia tidur tu. Ini orang kaya, ya Allah, tempat tidur yang 100 juta. Kasur kita bisa bayangkan terbuat dari apa tu kasur, sampai 100 juta. Bantal lah pagi, tapi nak tidur terbulak balik, terbulak balik, terbulak balik. Itu menunjukkan bahawa harta belum tentu membuat orang itu senang dan tenang. Dan Allah akan berikan kepada orang yang mana jauh daripada Al-Quran, berpaling daripada Al-Quran, tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, seperti itu. Tidak bakal tenang hidup kau, tidak bakal senang daripada hidup kau. Atau diuji dengan anaknya, ya Allah, anak durhaka, narkobalah, beginilah, begitulah, bikin dia pening kepala. Istrinya apa lagi? Bukan istri yang salihah. Dia sampai ke rumah pasti berkelahi dengan bininya. Jadi rumahnya itu bukan surga untuk dia, tetapi neraka untuk dia. Balik ke rumah, tidak betah di dalam rumah, pergi keluar. Akhirat tu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jauh daripada Al-Quran. Ini di dunia akan Allah buat susah ni orang yang berpaling daripada Al-Quran. Nanti kelak di yaumul qiyamah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat akan Allah butakan nanti kedua matanya. Ketika dikumpulkan oleh Allah, dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Kita kalau di dunia ni Allah ambil daripada penglihatan kita, apa rasa? Ini ayahanda yang dah berumur 70, kena katarak ya, udah tak nyaman, pengen nak cepat-cepat operasi. Betul apa enggak? Begitu habis operasi, ya Rasulullah, terang, nikmat. Ya apa kalau Allah butakan selamat-lamatnya di dunia ya, kita tak mau sengsara, apalagi nanti di akhirat. Allah butakan kedua mata kita. Kalau buta kedua mata kita, berarti bisa dipastikan kita tidak dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling celaka nanti kelak di yaumul qiyamah. Dan orang yang tidak dapat melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu orang tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman Allah untuk orang yang berpaling daripada Al-Quran, yang tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Nanti kelak di hari kiamat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, akan Allah kumpulkan dalam keadaan buta kedua matanya. Lalu di dalam Al-Quran itu dilanjutkan, berkata itu hamba yang dibutakan kedua matanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma.
Hai Tuhanku, kenapa engkau butakan kedua mataku? Padahal sebelumnya aku dapat melihat. Allah lanjutkan firman-Nya, kadzalika idza atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ketika datang ayatku sebagai peringatan bagi engkau, tetapi engkau tidak memperdulikannya. Allah perintahkan di dalam Al-Quran ini, kita tidak hiraukan. Allah larang daripada perbuatan ini, malah kita laksanakan. Nah, inilah orang yang tidak menghiraukan daripada perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka dia di dunia susah hidupnya, di akhirat dikumpulkan nanti kelak di hari kiamat dalam keadaan kedua matanya nah, ini na'udzubillah min dalik. Makanya kita baca Al-Quran udah bagus, tapi hendaklah baca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran saja tanpa kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, itu hati kita adalah hati yang mati. Kalau udah mati hati kita, itu penyebab doa kita tidak diijabah oleh Allah. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim bin Adham, qara'tum kitab Allah walam ta'malu bihi. Kalian membaca daripada Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini nomor 2 penyebab matinya hati. Nah, dia mau bertanya, nak silakan. Tumben pula ni tak ada yang bertanya. Biasa cepat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa? Siapa yang bersilaturahmi akan dipakai umurnya. Kalau tidak salah ada yang itu, kemudian siapa yang suka bersedekah akan dihindarkan dari bala. Kalau seandainya Allah sudah menetapkan takdir manusia akan meninggal pada saat tertentu, kemudian memperbanyak silaturahmi, memperpanjang umur, kaitannya dengan takdir Allah bagaimana? Bisa dijelaskan? Penyebab daripada bisa merubah daripada ketetapan Allah, yang bisa amalan bisa merubah daripada ketetapan Allah, di antaranya adalah doa, lalu silaturahim, lalu bersedekah. Nah, jadi kalau kita orang yang mana sering bersedekah, apalagi yang mana yang dimaksudkan di sini sedekah yang mana yang dikatakan yang mana dermawan, bukan sedekah yang mana ala kadar. Umur nak panjang, sedekah ala kadar, mimpi ya kau. Tinggal tunggu ya ajal kau. Tak bakal ada lebih ajal kau tu. Saya bilangkan aja, jangan nak mimpi sedekah 2,000. Bawa nak bilang sikit, yang penting ikhlas Ustaz. Ingat, Allah dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kita ni banyak bersedekah ala kadarnya, bukan dengan kemampuan kita. Kita bisa memberi 20,000, yang kita beri 20,000. Betul apa betul? Maka lihat hari Jumaat tu, paling banyak gambar apa? Hati murah. Hati murah paling banyak. Baru nanti nak beralasan aku nak ngomong, yang penting ikhlas. Ikhlas urusan Allah, bukan urusan kau. Kalau kau mengatakan ikhlas, berarti kau tak ada ikhlas. Yang tahu akan ikhlasnya seseorang hanya Allah, bukan diri kita, bukan juga orang lain. Kalau sampai mengatakan saya ikhlas demi Allah, hati-hati. Itu bisa dipastikan kau tak ada ikhlas. Kita sendiri tidak tahu diri kita ikhlas apa enggak, apalagi orang lain. Orang lain pun jangan nak menilai.
Itu si riak dia tu nak dipuji ya. Tak ada yang tahu isi hati daripada manusia, sebagaimana kita tak mengetahui sedalam apa daripada lautan. Tak ada yang tahu. Orang yang dimaksudkan yang mana sedekah bisa memperpanjang umur, yang sedekahnya Masya Allah dermawan. Karena kisah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang murid daripada Nabi Ibrahim datang kepada beliau, menyampaikan kepada beliau bahawa beliau akan menikah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam diundang untuk menghadiri pernikahannya. Tak lama habis muridnya pergi ni, datang Israel kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan bahawa anak muridnya itu akan dicabut nyawanya di hari pernikahannya. Nabi Ibrahim ni ingin mengejar dan memberitahukan kepada muridnya agar disegerakan pernikahan itu. Tapi tidak jadi, karena Nabi Ibrahim tahu bahawa kematian ini masalah gaib. Tak ada boleh orang satu pun yang tahu. Tak jadi. Di hari pernikahannya nikah, bagus. Esok hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai umur daripada anak muridnya itu 70 tahun lebih. Tak mati-mati. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu dengan Israel, bertanya Nabi Ibrahim, engkau mengatakan bahawa anak muridku itu akan kau cabut nyawanya di hari pernikahannya, tapi sampai sekarang udah puluhan tahun daripada kejadian itu, yang mana dia dalam keadaan sehat wal afiah, yang tak nak mati, sakit pun tak ada. Kata Nabi Ibrahim. Maka kata Israel apa? Memang benar, aku akan mencabut nyawanya. Memang udah waktunya dia dah. Habis kontraknya di hari itu, di hari pernikahannya. Yang mana di malam sebelum dia menikah, dia sedekahkan separuh daripada harta yang ia miliki. Ketika aku akan mencabut nyawanya, Allah mencegahku. Kenapa? Karena sedekahnya Allah panjangkan daripada umur daripada muridmu itu. Ingat, separuh harta 2,000 nak panjang 10 tahun, mimpi kau. Kau berobat doktor kasih 2,000, sontek mati kau. Periksa ya 100,000, 150,000 periksa, belum keluar resep ni. Beli obat apa belum, periksa. Ni 2,000 nak panjang umur. Sedekah itu sesuai dengan kemampuan, bukan ala kadarnya. Kalau kita mampu sekian, maka sesuai dengan kemampuan. Jangan melebihi daripada kemampuan kita. Faham tak ya? InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini, kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesihatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.